Ada tayangan yang ingin kami perlihatkan ke Mas Ganjar berikut ini. Pak Ganjar itu ketika masih kecil di SD juga ramah dengan teman-temannya, kemudian peduli kepada teman-temannya, juga tidak pernah bertengkar, sopan kepada guru dan kepada siapapun. Saya merasa terharu dan bangga karena dari SD di desa, ya, di gunung ini ada yang menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Pak Ganjar nang arite kula sing ngopeni, tinggal gerah ibuke kula sing ngopeni. Kalih Mbak Sri niku ponakane Pak Par. Lah niku nggih sekolah, ngoten nggih. Sekolah sing pinter ya Le, kula ngaten. Sing pinter lan mriki nyendok sekol, mantuk sekolah niku niki buku, nyekel buku. Bukune sareke sik Le, kula ngaten. Kula lulus kados anak kula dhewe. Apa tuh Mas? Diceritakan itu yang terakhir, Ibu yang terakhir. Mbah Kromo itu. Nah, Mbak Kromo ini yang rumahnya tetanggaan dengan saya. Jadi kalau pagi ibu saya, bapak saya lagi tidak di rumah, kita dititipkan ke sana. Dimasakkan, terus kemudian ya kalau di kampung dimong gitu ya. Diajak untuk ya makan, ya bermain, ya seperti tadi yang disampaikan itu. Nah, ini masih akan terus menggali nostalgia Mas Ganjar. Ya. Salah satunya adalah melalui tayangan yang berikut ini. Oke. Kubuka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar. Oh Bunda ada. Besar sekali arti Bunda untuk Mas Ganjar. Ya. Yang paling Mas Ganjar ingat dari sosok Ibunda? Apa ya? Perempuan yang sangat tangguh. Perempuan yang luar biasa dia. Luar biasa. Yang yang memimpikan anak-anaknya itu hidupnya lebih baik. Dan selalu membisikkan sejak saya masih di DPR dulu ya. Dia selalu bisikan begini. Jangan korupsi ya. Abdikan dirimu untuk Republik begitu. Dan itu yang yang selalu mengiang. Berapa Dan itu, kali beliau mengatakan itu berulang-ulang? Oh, setiap saya pulang menengok ibu saya, biasanya saya cium tangan, terus saya dicium cipika-cipiki dan ibu saya selalu membisikkan. Maka sampai hari ini itu yang membuat saya bergelora, yang membuat saya menjerit, makin takut sama ibu saya, makin takut sama orang tua. Sehingga saya bilang, yang saya takut itu cuma 2 kok. 1 Gusti Allah, yang 2 bapak ibu saya, yang lain saya nggak takut. Saya bilang. Itu yang membuat kemudian
spirit yang saya bangun untuk memimpin Jawa Tengah dan tentu saja di masyarakat menjadi dikasih bekal yang luar biasa. Ya, TV One memberikan gambar yang luar biasa lah. Tadi soal ibu dan boleh cerita mengenai ayah atau bapak seorang polisi. Ada cerita soal pindah tugas, pindah rumah saat bulan puasa. Iya. Saya masih kecil, saya ingat waktu itu kelas 5 SD ya. Rumah kita dijual dan kemudian kita pergi. Yang membeli juga temannya bapak saya, sama-sama polisi, dan mereka cepat-cepat untuk meminta kami pergi sekeluarga. Karena sudah dibayar. Kami minta hanya, tolong dong sampai anak-anak saya selesai sekolah gitu. Dan itu kira-kira menunggu mungkin sekitar 10 bulan lah. Agak bisa. Harus saya mau saya pakai, Anda harus pergi sekarang. Dan itu kami merasa terusir dari rumah sendiri yang memang faktanya sudah dijual. Dan kita pindah ke Kutoarjo. Dan pada saat itu kami harus transit dulu di Kabupaten Karanganyar, tempatnya di kampung namanya Dompon. Di Dompon Karanganyar inilah kami tinggal, dan itu di sini tempat gudang batu gamping, kapur itu. Dan kami ada di sebelahnya ada bangunan kecil itu yang kami sewa. Dan kemudian bapak saya menyewa itu, ya semua perabot taruh situ, sekat-sekat itu hanya tempat kosong aja. Dan kemudian di situ disingget apa sama itu. Boleh diperkenalkan Mas Ganjar. Halo Ini Mas, kakak apa saya. kabar? Kakak saya yang nomor 2. Ya. Memang Mas Budi, waktu itu gimana kondisinya? Mungkin Mas Budi yang mau cerita. Ya waktu itu memang masa transisi mungkin ya Mbak, karena Bapak memang menjalani pensiun itu memutuskan untuk pulang kampung dari Tawangmangu, mau pulang ke Kutoarjo. Jadi sudah ada rumah, cuma rumah itu masih dikontrak oleh orang. Jadi terpaksa menempati tempat gudang gamping, batu kapur itu. Ada satu ruang yang agak panjang gitu, itu yang sementara dipinjamkan kepada kami karena rumah yang lama sudah dijual, sementara rumah kita sendiri di Kutoarjo itu masih dikontrak orang, belum habis. Jadi kita sementara di situ lah. Waktu itu menjelang Lebaran, Mbak. Jadi masa transisi itu memang berat sekali, dan Ganjar termasuk masih kecil, masih anak-anak, masih belum ngerti apa-apa lah mungkin. Tapi betul-betul pada waktu menjelang Lebaran itulah kita pindah. Jadi begitu pindah bulan Juni tahun 80 itu tidak ada apapun. Satu kaleng roti pun tidak ada. Blas begitu. Blas. Dan itu, tapi kami bersyukur karena Bapak Ibu itu orang yang tidak, gimana ya, mendidik kita itu dari kecil memang apa adanya betul-betul. Jadi begitu tidak ada ya kita ya sudah ya biasa gitu. Tapi betul itu terasanya setelah anak-anaknya mentas, kita baru terasa, oh iya dulu kok enggak ada apa-apa tuh gimana ya gitu. Kok kita bisa melalui masa itu. Setelah besar-besar begini baru melihat. Baru terasa waktu itu sebetulnya berat ya. Waktu itu kayak apa bapak ibu itu menanggung ke-6 anaknya masih kecil-kecil begitu. Semuanya butuh biaya. Oke. Ini sebagai kakak nih Mas, di DPR kan udah tadi pesan dari ibu, jangan korupsi ya itu. Iya. Dari kakak kok pesan yang paling sering bolak-balik disampaikan? Dia lebih tahu soal pesannya ibu itu. Karena yang dipesankan ke Ganjar dengan ke saya sama oleh ibu itu. Sama persis. Dan ibu itu kalau melototin TV soal isu-isu seperti itu, nih perhatikan, ibu itu mendekat betul. Dan itu dipesankan. Suaranya juga volume TV dibesarkan. Ibu dibesarkan dan betul-betul ingin mendengar karena ingin nanti saya diceritakan ke anaknya. Jadi begitu Ganjar pulang, saya pulang pasti tuh lihat di TV kemarin ibu lihat ini kamu jangan begitu. Itu sudah, ini malah pesan pernah ibu enggak usah nonton TV, pernah. Karena? Ya karena itu daripada isu itu kan kita sudah tahu, tapi namanya orang tua kan pengen menekankan anaknya begini. Jadi daripada nonton TV terus yang diceritakan juga itu lagi, ya sudahlah nggak usah nonton malah jadi ketakutan. Pernah ibu jangan nonton TV nih pesan. Iya, soalnya gini Mbak, ibu saya itu pesannya simpel kok. Kamu sudah keluarga, sudah punya anak, kamu punya rumah, Gajimu sudah cukup. punya mobil, gajimu cukup, apalagi?
Simpel kan Mbak orang kampung. Ibu saya nggak punya kok pikiran, kamu besok naik Mercedes ya enggak. Mercedes itu apa nggak ngerti. Naik Bentley enggak. Enggak pernah cerita seperti itu. Pokoknya ada mobil roda 4 itu di kampung udah gagah banget. Pokoknya rodanya 4 aja gitu. Jadi sesuatu yang menurut saya pesan itu ya kalau dikalimatkan satu secukupnya. Oke. Baik, Mas Budi, terima kasih ya Mas ya. Ya. Sudah memberikan gambaran bagaimana Sama-sama. keluarga pada saat ayah dan ibu masih ada dan juga keluarga bagaimana. Ya. Mas Ganjar. Terima kasih Mas Budi. Baik, terima Kita kasih. akan bongkar lagi saat lagi kami kembali.